Selamat pagi anak-anak, Ibu. Sekarang buatkan tutorial pembahasan soal latihan ujian sekolah part 1. Silahkan diisi. Oke, untuk bentuk soal yang pertama, yaitu anak-anak diminta untuk menyederhanakan bentuk bilangan, operasi bilangan berpangkat. Nah, sebelumnya anak-anak perlu mengingat dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, jika ada bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka pangkatnya ditambah menjadi A pangkat M ditambah N. Untuk sifat kedua, jika basisnya sama namun dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurang. Sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M kali N, menjadi perkalian. Untuk sifat keempat, jika basisnya berbeda A dan B dipangkatkan M, maka menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jika dibagi, maka menjadi A pangkat M per B pangkat M. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Untuk sifat keenam, jika 1 per A, maka bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat negatif, yaitu menjadi A pangkat min 1. Jika A seper A pangkat M dinyatakan dalam bentuk pangkat negatif menjadi A pangkat min N. Sekarang sifat ke-8 mengenai bentuk akar. Akar kuadrat dari A bisa ditulis menjadi A pangkat 1 per 2. Jadi kalau tidak ditulis artinya pangkat dari akarnya adalah 2. Sifat ke-9, akar kuadrat dari A pangkat M adalah A pangkat M per 2. Jadi yang menjadi pangkat pembilang adalah pangkat dari bilangan yang di dalam akar. Sifat ke-10, akar pangkat N dari A adalah A pangkat seper N. Sifat ke-11, akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat N per N. Sifat ke-12, A pangkat 0 nilainya 1 dengan A tidak sama dengan 0. Baiklah, kita sederhanakan bentuk soal yang pertama. Sifat yang mana dulu yang kita gunakan untuk menyederhanakan soal seperti ini? Yaitu sifat ketiga. Kita hilangkan akarnya dulu. Maka menjadi 2 pangkat min 1 kali 2, yaitu min 2. Jadi kita kalikan pangkatnya. Kemudian 3 pangkat 1 kali 2, hasilnya 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali 2 menjadi 5 pangkat 4. Sekarang penyebutnya. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi menjadi 2 pangkat 2 kali 2 adalah 4. 3 pangkat min 1 kali 2 adalah min 2. 5 pangkat 3 kali 2 adalah pangkat 6. Nah, kalau sudah seperti ini, sifat mana yang kita gunakan lagi? Cari yang basisnya sama, ada atas, ada bawah. Berarti sifat kedua, pembagian. Pangkatnya dikurang. 2 pangkat min 2 dikurangi 4. 4 ya. Jadi dikurangi 4. Kemudian yang 3, sekarang 3 pangkat 2 dikurangi min 2. Kemudian 5 pangkat 4 dikurangi 6. Hasilnya sama dengan 2 pangkat punya hutang 2, hutang lagi 4, hutangnya 6. Berarti min 6. 3 pangkat 2, min ketemu min berdekatan jadi plus. 2 tambah 2, 4. 5 pangkat 4 dikurangi 6. Hutangnya 6, bayarnya cuma 4. Berarti min 2. Pangkat negatif ubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1/2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 4 dikali 1 per 5 pangkat 2. Pembilangnya dikalikan dulu semua, hasilnya 3 pangkat 4 per 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 2. Berarti option yang sesuai adalah yang A. Kita lanjutkan ke bentuk soal yang kedua, yaitu menyederhanakan, mengoperasikan bentuk akar. Bagaimana sih caranya mengoperasikan bentuk akar dengan mudah? Langkah pertama adalah tentukan bentuk akar yang paling kecil. Nah, ini
Untuk operasi bentuk akar itu bisa dikerjakan jika akarnya sama. Karena ini tidak ada yang sama, kita buat sama. Supaya mudah, kita cari akar yang paling kecil, yaitu akar 3. Maka artinya pasti di angka-angka yang di dalam akar ini bisa dibagi 3. Berarti menjadi 4 akar 3 ditambah 75 itu 25 kali 3. 48 berarti 16 kali 3. Ditambah 2 kali 12 berarti sama dengan 4 kali 3. Kemudian yang bilangan kuadrat kita keluarkan dari akar. Akarnya 25 adalah 5, berarti yang tidak bisa tetap di akar. Kurangi 16 itu 4, akar 3, ditambah 2, akarnya 4 adalah 2. Sehingga menjadi 4 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 4 akar 3 ditambah 4 akar 3. Karena akarnya sudah sama, maka koefisiennya tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 5 dikurangi 4 ditambah 4 akar 3. Menjadi 9 akar 3. Lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga, merasionalkan penyebut bentuk akar. Caranya bagaimana? Kita kalikan akar sekawan. 2 akar 3 per 2 min akar 2. Jadi kita lihat penyebutnya saja. Kalikan dengan angka yang sama dengan penyebutnya, tapi tandanya yang berbeda. Kalau di sini min, maka di sini plus. 2 plus akar 2. Ini sama. Nah, kita kurung biar mudah untuk mengalihkan. 2 akar 3 dikalikan 2. Hasilnya 4 akar 3. 2 akar 3 dikalikan akar 2. Nah, plus 2 akar 6. Per, yang bawah ruas kiri dan kanan sama. Nah, kiri dan kanan sama, maka tinggal dikuadratkan. 2 dikuadratkan, min ketemu plus, jadi min, kemudian akar 2 dikuadratkan. Jadi 4 akar 3 ditambah 2 akar 6 per 4 dikurangi 2. Hasilnya 4 akar 3 ditambah 2 akar 6 per 2. Nah, sekarang bisa dibagi. Ingat, untuk penjumlahan jika membagi, semuanya harus dibagi ya. 4 dibagi 2, jawabannya 2 akar 3. 2 dibagi 2, 1. Jadi 1 akar 6. 2 akar 3 plus akar 6. Jadi jawaban yang sesuai adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 4, anak-anak harus ingat lagi sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, jika ada 10 log 1, maka itu biasa ditulis log 1. Jadi basis 10 biasanya tidak dituliskan. Hasilnya 0. Sifat kedua, kalau ada 10 log 10 atau log 10, nilainya 1. Kenapa? Karena 10 pangkat 1 hasilnya 10. Sifat ketiga, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau perkalian sifatnya jadi penjumlahan. Sekarang kalau pembagian sifatnya jadi pengurangan. A log B dikurang A log C. Sifat kelima, A log B pangkat N, maka pangkatnya turun menjadi N kali A log B. Sifat keenam, jika A log B kali B log C, numerus dan basis sama, maka hasilnya adalah A log C. Lanjut ke sifat ketujuh, jika basisnya pangkat N, A pangkat N log B pangkat M, maka pangkat dari numerus turun duluan. Jadi pembilang M per N kali A log B. Sifat ke-8, jika ada A pangkat A log B, maka hasilnya sama dengan B, sama dengan numerus. 9, jika ada A log B bisa ditulis seper B log A atau bisa ditulis juga log B per log A dengan menambahkan sembarang basis baru. Sifat ke-10, kalau numerus dan basis sama nilainya 1, A log A nilainya 1. Nah, untuk soal nomor 4 ini gimana teknis pengerjaannya? Lihat operasinya dulu, ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Kita bisa menggunakan sifat
pengurangan dan penjumlahan. Sifat ketiga itu penjumlahannya, sifat keempat untuk pengurangannya. Namun syaratnya basisnya harus sama. Berarti kita cek di sini apakah basisnya sama. Ternyata semua basisnya sama, yaitu 2. Kalau basisnya sama, mudah anak-anak. Jadi anak-anak tinggal tulis 2 log. Kemudian numerusnya ditulis 1/4. Pengurangan artinya dibagi. Penjumlahan artinya dikali. Nah, ini pengurangan artinya dibagi. Nah, kalau sudah selesai tinggal dioperasikan. Nah, ini ada pembagian, ada perkalian. Supaya bisa dikerjakan, ubah ke perkalian. Pembagian pecahan bisa diubah kalau dibalik. Dikali 64, dibagi lagi. Ini 128/1 ya. Ubah jadi perkalian. Nah, disederhanakan, dibagi 64, ini dapat 2, ini dapat 1. Dibagi 4, ini dapat 1, ini dapat 8. Menjadi 2 log 8/2. Jadi sama dengan 2 log 4. 2 log 4 itu nilainya 2 log 2 pangkat 2. Pangkatnya turun menjadi 2 kali 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1. Sama dengan 2 kali 1. Sama dengan 2. Kelima. Nah, soal kelima ini adalah soal yang terkait SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. SPLDV ya. Jadi pada saat liburan ke Bali, Naira, Brivia, dan Sabrina membeli sepatu dan tas di toko yang sama. Naira membeli 2 pasang sepatu. Misalnya sepasang sepatu dimisalkan X dan sebuah tas dimisalkan Y. Berarti untuk persamaan pertama 2X ditambah 1Y, dia harus membayar dengan harga 275.000. Untuk yang kedua, kalau dia membeli 3 pasang sepatu, 3X dan 2Y, maka dia membayar dengan 450.000. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. Kenapa? Karena ditanya berapa yang uang yang harus dibayarkan jika ia membeli sebuah tas dan sepasang sepatu dan sebuah tas. Nah, X plus Y yang di sana. Nah, ini bisa kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Nah, kita taruh di bawahnya. 2 kali 2X, 4X, ditambah 2Y, sama dengan 275 kali 2, 550.000. Persamaan kedua dikalikan 1. Nah, tetap ya. Baru kita eliminasi. Apa yang dieliminasi? Y, karena sama sudah koefisiennya. 4X dikurangi 3X hasilnya 1X sama dengan 100.000. Jadi nilai X-nya 100.000. Substitusi X sama dengan 100.000 ke persamaan 1. Persamaan 1 yang ini. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 275.000. 2X berarti 2 kali 100.000 ditambah Y sama dengan 275.000. Sini ya. Berarti Y sama dengan 275.000 dikurangi 200.000. Dari mana 200.000? Dari 2 kali 100.000. Jadi Y-nya sama dengan 75.000. Jadi X-nya 100.000 ditambah 75.000. Hasilnya sama dengan 175.000. Mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal ke-6. Bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat? Anak-anak bisa menggunakan cara pemfaktoran, bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, bisa menggunakan cara rumus ABC. Nah, yang paling sederhana adalah pemfaktoran. Namun, tidak semua pertidaksamaan atau persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan menggunakan pemfaktoran. Kita cek dulu soal ini apakah bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Caranya bagaimana memfaktorkan? Ini ubah dulu menjadi faktor 0.
Pikirkan ini, dua bilangan kalau dikalikan adalah X kuadrat, berarti X kali X. Sekarang lupakan. Kemudian pilih yang paling belakang, dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 5, berarti 1 kali 5. Setelah itu tandanya, lupakan lagi ini tandanya. Min artinya beda tanda. Berarti beda tanda, ada yang min, ada yang plus. Kemudian setelah tahu tandanya berbeda, berikutnya pikirkan tanda yang di depan. Ini mengikuti yang besar. Yang besar. Yang besar ini 1X apa 5X? Oh, ternyata yang besar 5X. Berarti 5X tandanya harus sama dengan yang di depan. Berarti min 5 ini plus 1. Sekarang kita cek. 1X ditambah min 5X hasilnya min 4X. Benar. 1 kali min 5 hasilnya min 5. Berarti sudah benar. Kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. X sama dengan min 1 atau X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Karena yang dihitung adalah pertidaksamaan, maka kita cari daerah penyelesaian. Min 1 di kiri, 5 di kanan. Cari 0. 0 itu terletak di antara bilangan negatif dan positif. Maka yang memuat 0 ini tandanya sama dengan konstanta. Konstantanya adalah negatif 5. Negatif 5, maka tandanya negatif. Di sini positif, di sini positif. Kenapa Bu bisa di sebelah kanan 5 bisa positif? Nah, kita cek. Di sebelah kanan 5 adalah 6. Kita substitusi ke sini, kita masukkan. 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 6 24. 36 dikurangi 24 12. 12 dikurangi 5 hasilnya 7. 7 itu positif. Yang kiri juga sama. Kalau anak-anak mau menguji silahkan aja dimasukkan ke sini. Nah, kemudian kita lihat tanda pertidaksamaan yang diinginkan adalah lebih besar dari 0. Bilangan lebih besar dari 0 yang memuat tanda positif. Berarti penyelesaiannya bergerak ke arah tanda positif. Bulatan tertutup penuh karena pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan. Jadi jawabannya dari min 1 ke kiri artinya X lebih kecil sama dengan min 1. Dari 5 ke kanan artinya X lebih besar sama dengan 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke soal ke-7. Suatu perusahaan konveksi mempunyai persediaan bahan 120 meter dan modal produksi sebanyak 3.600.000. Konveksi tersebut akan dapat memproduksi dua jenis pakaian, yaitu pakaian jenis A dan B. Untuk sebuah pakaian jenis A diperlukan 200 cm dan biaya produksi 50.000. Sedangkan untuk sebuah pakaian jenis B diperlukan 300 cm dan biaya produksi sebesar 40.000. Jika X menyatakan banyak pakaian jenis A, Y adalah menyatakan banyak pakaian jenis B, model matematika dari permasalahan tersebut. Untuk membuat model matematika, anak-anak supaya lebih mudah harus buat tabel. Yang diinformasikan di sini adalah apa yang mau dibuat, jenis pakaian. Jenis pakaiannya X menyatakan pakaian jenis A. Jadi untuk jenis A dimisalkan X. Jenis B dimisalkan Y. Informasi apa lagi yang di sini ada bahan. Untuk pakaian jenis A dia butuh bahan 200 cm dalam sentimeter ya. Satuannya taruh di sini. Kemudian untuk membuat sebuah pakaian jenis B, maka membutuhkan 300 cm. Persediaan, di sini persediaannya 120 meter. 120 meter kalau diubah ke cm dikalikan 100. Jadi 12.000 cm. Jadi satuannya harus sama diubah ke cm, harus sama. Selain itu apalagi yang diinformasikan di sini adalah biaya. Biaya produksi. Biaya produksi untuk membuat sebuah pakaian jenis A 50.000. Sedangkan untuk pakaian jenis B adalah 40.000. Kemudian di sini
isinya apa? Di sini adalah modalnya. Jadi untuk membayar ini kan dia perlu modal 3.600.000. Nah, sudah selesai. Sekarang kita buat model. Yang dibuat model adalah yang kolom terisi penuh. Berarti kolom ini dan ini. Sederhanakan dulu sebelum dibuat model. Sama-sama punya 0,2. Bisa dicoret. Maka menjadi persamaan yang pertama 2x, ke arah sini ya, 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 120. Kenapa lebih kecil? Karena modal yang diberikan hanya 3.600.000, tidak lebih dari. Karena bahan yang diberikan adalah 120 meter, tidak lebih dari 120 meter. Biaya sekarang, ini punya 0,4, coret 4 nolnya. Jadi 5x plus 4y lebih kecil juga sama dengan 360. Kenapa lebih kecil? Karena modalnya juga tidak lebih dari 3.600.000. Kemudian x dan y menyatakan jumlah pakaian pasti positif. Mungkin jumlah pakaiannya negatif. Jadi pertidaksamaan atau sistem persamaan linearnya atau model matematikanya adalah 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 120, 5x plus 4y lebih kecil sama dengan 360, x dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi E. Sekarang nomor 8. Bagaimana sih menentukan nilai maksimum? Nilai maksimum itu nilai yang paling besar. Jika fungsi objektif atau fungsi tujuannya adalah 4x plus 5y. Berarti anak-anak harus tahu berapa x-nya, berapa y-nya. Misalnya titik A. Titik A itu x-nya 1, y-nya 2. Berarti titik A adalah 1,2. Jadi x, y. Titik B-nya, x-nya berapa? X-nya 6, tapi y-nya 3. 6,3. Titik C, x-nya 4, y-nya 5. Berarti 4,5. Kemudian buat tabel nilai optimum. Titik optimum. Titik A itu 1,2. Titik B 6,3. Titik C 4,5. Nah, di sini adalah fungsinya. Fungsi objektifnya adalah f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5y. Untuk titik A berarti 4 kali x-nya, ini x, ini y. 4 kali 1 ditambah 5 kali 2. 4 ditambah 10 sama dengan 14. Yang di sini berarti 4 kali x-nya 6 ditambah 5 kali y-nya 3. 24 ditambah 15. Nah, 24 tambah 15, 39. Kemudian yang di sini, x-nya berarti 4 kali 4 ditambah 5 kali 5. Berarti 16 ditambah 25 sama dengan 41. Berarti karena ditanya nilai maksimum, yang paling gede adalah 41. Jadi jawabannya D. Nomor 9. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat plus 5x plus 7 sama dengan 0. Nilai dari alfa plus beta ditambah beta plus alfa adalah titik-titik. Nah, anak-anak ini tentukan dulu untuk menjawab berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Jadi persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti A-nya adalah koefisien X kuadrat. Kalau nggak ditulis berarti 1. B-nya 5, C-nya sama dengan 7. Kemudian yang ditanya adalah nilai dari alfa plus beta ditambah beta plus alfa. Nah, ini kita jabarkan dulu. Penjumlahan pecahan bisa dikerjakan jika penyebutnya sama. Jadi, menjadi dikalikan aja KPK-nya beta dan alfa menjadi alfa, beta. Ini alfa, beta. Baru kita lihat. Beta bisa menjadi alfa beta dikalikan alfa. Jadi yang ini juga dikalikan alfa, yang atas juga dikalikan alfa. Nah, supaya sama ya. Menjadi alfa kali alfa menjadi alfa kuadrat.
Beta bisa menjadi alfa beta, alfa bisa menjadi alfa beta jika dikalikan beta. Nah, ini dikalikan beta. Berarti ini menjadi beta kuadrat. Berarti ini sama dengan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat plus alfa kali beta. Nah, dari sini anak-anak bisa cari. Kalau akarnya alfa dan beta, maka alfa ditambah beta itu sama dengan min B per A. B-nya adalah 5, berarti min 5 per A. Kemudian alfa kali beta itu sama dengan C per A. C-nya adalah 7, A-nya adalah 1. Berarti 7 bagi 1, 7. Nah, yang di sini tadi A-nya bisa dicari, A-nya kan 1 ya. Berarti min 5 bagi 1 hasilnya sama dengan min 5. Kita masukkan dulu. Berarti kalau alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu sama dengan, nah, cari dulu alfa kuadrat ditambah beta kuadrat itu, cari ke sini ya, sama dengan alfa ditambah beta dikuadratkan min alfa kali beta. Nah, coba misalnya gini. Alfa ditambah beta kuadrat. Ini sama dengan alfa kuadrat ditambah 2 alfa beta ditambah beta kuadrat. Nah, kalau ini ditambah ini aja berarti ini pindah ruas jadi negatif. Nah, ini setara dengan ini. Jadi kalau alfa kuadrat ini bentuk kesimetrisan, anak-anak mungkin dulu sudah dapat ya rumus ini dari Bu Ade. Gimana sih cara menjabarkan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat? Yaitu alfa ditambah beta dikuadratkan min 2 alfa beta. Jadi kita menyelesaikan bentuk kesimetrisan dengan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, ini diubah menjadi rumus jumlah dan hasil kali menjadi alfa ditambah beta dikuadratkan min 2 alfa beta. Jadi hasil jumlah dikuadratkan dikurangi 2 hasil kali per alfa kali beta. Kita masukkan hasil jumlahnya tadi min 5. Berarti min 5 kuadrat. Hasil kalinya 7. 2 kali 7 per hasil kalinya 7. Sama dengan min 5 kuadrat 25 dikurangi 14 dibagi 7. Sama dengan 11 per 7. Mana yang jawabannya 11 per 7? E. Jadi jawabannya adalah E. Soal ke-10. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat min 3x ditambah 1 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5 alfa dan 5 beta. Jadi kalau ada persamaan kuadrat awal ax kuadrat plus bx plus c, kalau di sini berarti a-nya 5, b-nya min 3, c-nya sama dengan 1. Maka persamaan kuadrat barunya bisa dicari dengan rumus x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2, di mana x1 dan x2 ini adalah akar-akar yang baru. Kalau di sini akarnya adalah alfa dan beta. Jadi hasil jumlah dari akar-akarnya ditambah hasil kali dari akar-akarnya. Ini kalau kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Tapi bisa juga anak-anak menyelesaikan menyusun persamaan kuadrat baru dengan rumus cepat seperti ini. Jadi kalau akar-akarnya hasil jumlah, misalnya x1 tambah m atau beta alfa tambah m dan beta ditambah m, maka kalau penjumlahan rumusnya jadi dikurang. Kalau pengurangan rumusnya jadi ditambah. Kalau perkalian rumusnya jadi dibagi. Kalau pembagian maka rumusnya jadi nah, kalau ini kan kebalikan ya, m per x1 dan m per x2, maka di sini menjadi x per m, sama ini dibagi. Kemudian kalau dibagi maka jadi perkalian. Nah, soal yang di sini adalah dikali. Nah, kalau dikali berarti ini kita gunakan yang ketiga rumusnya, maka menjadi dibagi. Ini adalah m-nya, berarti m sama dengan 5. Dari sini kita bisa tulis rumusnya. A x plus m kuadrat
Di sini diketahui akar-akarnya adalah hasil kali, maka kita gunakan rumus ketiga menjadi A dikalikan X per M kuadrat ditambah B dikalikan X per M ditambah C sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat barunya. A-nya berapa? A-nya 5. 5 dikalikan X per X-nya tetap ya, yang berubah hanya M-nya. M-nya 5 dikuadratkan ditambah B-nya adalah min 3. B-nya negatif. Berarti langsung negatifkan aja. Tambah min 3, X per M-nya 5, ditambah C-nya adalah 1 sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 5 dikalikan X dikuadratkan X kuadrat per 5 kuadrat 25. Dikurangi 3 kali X adalah 3X per 5 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa dicoret. Dapat 5 menjadi X kuadrat per 5 dikurangi 3X per 5 ditambah 1. Nah, ini supaya mudah dikerjakan, semuanya dikalikan 5. Jadi ini diseret-seret kalikan 5. Jadi ini semua dikalikan 5. Nggak muat ya, dipindahkan di sini. Kita tulis ulang sama dengan X kuadrat per 5 dikurangi 3X per 5 ditambah 1 sama dengan 0. Ini semuanya dikalikan 5. Kalikan 5 ya. Nah, maka menjadi X kuadrat dikalikan 5 menjadi 5X kuadrat per 5. Dikurangi 3X kali 5 menjadi 15X per 5. Ditambah 1 kali 5, 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa dicoret, coret, dapat 3. Maka menjadi X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Nah, jawaban yang sesuai adalah yang C. Jadi, itulah anak-anak beberapa pembahasan untuk latihan yang pertama. Silahkan anak-anak mengerjakan 10 soal yang sudah Ibu berikan. Buat di buku latihan kalian, nanti jawabannya di scan PDF, jadikan satu file, kemudian kirim ke WA Ibu secara pribadi, jadi di Japri ya. Oke, terima kasih. Paling lambat tugasnya dikumpulkan besok jam 12 malam.